Zelensky gunakan darurat militer untuk hindari pemilu. В ній пролунали дві найголовніші і тоді, і зараз речі. Те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan memperpanjang keadaan darurat. Langkah ini secara efektif membatalkan pemilu parlemen yang dijadwalkan pada Oktober. Zelensky mengumumkan darurat militer dan telah memperpanjangnya sejak saat itu. Perpanjangan 90 hari terakhir diumumkan dan akan berakhir 18 Agustus. Jika Verkhovna Rada menyetujui permintaan terbaru Zelensky, keadaan darurat ini akan diperpanjang hingga 15 November. Undang-undang Ukraina menyerukan pemilu parlemen paling lambat 29 Oktober dengan musim kampanye 60 hari dimulai 28 Agustus. Namun undang-undang juga melarang kampanye dan pemungutan suara selamat darurat militer. Perpanjangan lain akan memotong musim kampanye untuk pemilu presiden yang saat ini dijadwalkan pada Maret 2024. Jika kita memiliki darurat militer, kita tidak dapat mengadakan pemilu. Konstitusi melarang pemilihan apapun selama darurat militer, ujar Zelensky mengumumkan. Bulan berikutnya dia mengatakan kepada BBC bahwa pemilu harus dilakukan di masa damai karena tidak ada pertempuran. Beberapa pendukung Ukraina di Eropa dan Amerika Utara mengkritik kemungkinan pembatalan pemilu. Kepala Majelis Parlemen Dewan Eropa Tini Sok mengatakan dalam wawancara pada Mei bahwa Ukraina harus mempersiapkan pemungutan suara sesegera mungkin. Meskipun demokrasi jauh lebih dari sekedar pemilu, saya pikir kita semua setuju bahwa tanpa pemilu demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik, ujar Kok saat itu. Zelensky mengusung janji perdamaian pada 2019 dan menang dengan 73% suara. Tidak lama kemudian partainya yang baru dibentuk dinamai menurut acara TV di mana dia berperan sebagai presiden fiktif Ukraina memenangkan mayoritas super di Verkhovna Rada. Pada akhir tahun 2020, dia telah beralih dari gagasan perdamaian di Donbas mulai berbicara secara terbuka tentang solusi militer untuk wilayah pendudukan. 3 bulan setelah konflik dengan Rusia dimulai pada Mei 2022, Zelensky memberlakukan undang-undang yang memungkinkannya melarang partai politik yang hanya dituduh pro-Rusia tanpa hak untuk mengajukan banding. Sejak itu, dia telah melarang selusin partai, termasuk blok oposisi parlementer terbesar. Artinya kini Ukraina tidak memiliki kekuatan oposisi yang mampu mengimbangi pemerintahan saat ini. Awal bulan ini, Badan Intelijen Federal Swiss menuduh Zelensky berusaha secara politis melenyapkan wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menjelang pemilu presiden tahun depan. FIS mengutip kecerdasan kredibel untuk mengatakan bahwa Zelensky menunjukkan sifat otoriter yang dapat menyebabkan tekanan Barat, menurut laporan rahasia yang bocor ke outlet NZZ.
Zelensky akui pasukannya kalah telak dan gagal dengan serangan balasannya, bendera putih berkibar. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui bahwa serangan balasan atau kontraofensif Ukraina terhadap pasukan Rusia tidak berjalan dengan baik. Dia bersikeras Kiev tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan Moskow meski menurut Rusia Ukraina menderita kerugian yang signifikan selama operasi kontraofensif. Beberapa orang percaya ini adalah film Hollywood, mengharapkan hasilnya sekarang bukan, katanya kepada BBC, mengakui bahwa kemajuan pasukan Ukraina lebih lambat dari yang diharapkan para pengamat Barat. Apapun yang diinginkan beberapa orang termasuk upaya untuk menekan kami dengan segala hormat, kami akan maju di medan perang dengan cara yang kami anggap terbaik. Operasi kontraofensif Ukraina dengan persenjataan Barat telah dimulai sejak 4 Juni. Targetnya adalah posisi pasukan Rusia di dekat Donetsk. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi kontraofensif Kiev telah digagalkan pasukan Moskow. Kementerian itu mengatakan gelombang demi gelombang serangan terjadi di sepanjang sektor garis depan Donetsk dan Zaporizhia yang semuanya berhasil ditahan oleh pasukan Rusia sambil menghancurkan ratusan tank dan kendaraan lapis baja yang dipasok Barat. Zelensky mengatakan pasukannya telah berhasil merebut 8 desa namun belum menembus garis pertahanan berlapis pertama Rusia. Kremlin pada hari Rabu memperkirakan dengan banyaknya parit, ladang, ranjau, dan benteng di jalan mereka dan artileri Rusia dan dukungan udara beroperasi dengan bebas, Ukraina telah kehilangan 7.500 orang dan 30% dari tank dan kendaraan lapis baja yang dipasok Barat. Laporan harian dari Moskow sejak itu menambahkan setidaknya 2.000 orang lagi ke dalam jumlah korban, dengan Ukraina dikatakan telah kehilangan lebih dari 1.000 tentara dan 20 tank dalam satu hari pertempuran selama akhir pekan. Zelensky dilaporkan berada di bawah tekanan untuk mencetak beberapa keberhasilan medan perang untuk pelanggan baratnya. Dia mengakui kepada BBC bahwa kemenangan di medan perang diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang menguntungkan Kiev. Tidak peduli seberapa jauh kami maju dalam serangan balasan kami tidak akan menyetujui konflik dibekukan karena ini adalah perang, ujarnya.